Selamat datang kembali di podcast Histomat bersama gue Afal. Kita di sini akan membahas berbagai fenomena sosial secara ilmiah dan kritis. Tentu saja gue nggak sendirian. Halo Bung MH, apa kabar? Kabar baik, Bung Afal. Baik, teman-teman. Kita kemarin sudah membahas bagaimana perbedaan ekonomi informal dan ekonomi formal. Dan kemudian relasinya terhadap berkaitan tapi tidak setara kayak gitu ya Bung. Lah kalau jadi pertanyaan selanjutnya itu banyak orang mikir ya udah biarin sih ekonomi informal aja, toh daripada nggak ada kerjaan sama sekali. Meskipun kita sama-sama tahu nih pekerjaan informal itu ya pekerjaan yang rentan. Bagaimana menurut Bung melihat pandangan ini? Ya, pandangan ini bisa kita sebut sebagai pandangan pesimis ya. Artinya melihat bahwa ekonomi informal ini isinya adalah orang-orang yang rentan semua gitu. Nah, pandangan semacam ini punya akar dari pandangannya ILO sebenarnya di tahun 1970-an ya, yang sudah melihat bahwa pekerjaan-pekerjaan di ekonomi informal itu sebagai pekerjaan sisa ya, dalam tanda kutip. Namanya aja sisa ya, sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Artinya orang di situ tuh memang ya karena terpaksa, sehingga mereka terkesan menerima kondisi yang rentan sekalipun gitu, karena memang tidak ada opsi lain. Ini pilihannya antara orang survive di ekonomi informal atau mati kelaparan kira-kira. Nah itu yang membuat ILO melihat bahwa di tahun 70-an udah mengingatkan tuh bahwa ekonomi informal ini adalah pekerjaan sisa yang perlu diberantas gitu. Nah sehingga di tahun 2000-an awal ILO bahkan sampai kemudian membuat kategori baru ya, memasukkan pekerja-pekerja informal ini adalah sebagai pekerja rentan. Nah ini yang membuat ILO cenderung ya menganggap semua pelaku ekonomi informal itu adalah pekerja rentan. Nah di sisi sebaliknya sebenarnya ada pandangan yang optimis, Bung. Jadi yang berkebalikan dengan ILO gitu ya, yaitu nanti ada Bank Dunia yang punya pandangannya sendiri yang berbeda dengan ILO. Baik Bung, berarti ILO pun sudah memproyeksikan di tahun 70-an ini akan berbahaya dan harus diberantas. Dan benar kenyataannya di tahun 2000 ini makin parah keadaan. Dan mereka menyebutnya sebagai pekerja rentan, pekerja-pekerja di informal ini. Lalu Bung bisa elaborasi lebih lanjut nggak soal pandangan sebaliknya yang merasa informal atau pekerja rentan ini menurut ILO itu adalah suatu hal yang harus dilanjutkan sebagai bentuk pandangan optimis mereka terhadap ekonomi informal. Ya, pandangan yang optimis ini kan dari Bank Dunia ya, yang itu pertama mereka menolak itu anggapan ILO tadi bahwa pelaku ekonomi informal itu pekerja rentan atau hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sisa gitu ya. Bagi Bank Dunia, mereka para pelaku ekonomi informal itu ya kayak pengusaha gitu. Mereka itu orang yang ngambil resiko untuk melakukan usaha, melakukan bisnis untuk mendapat pendapatan, dan pendapatannya itu bisa pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bahkan kemudian Bank Dunia ya melegitimasi pandangan optimis ini dengan biasanya menunjukkan kasus-kasus itu, Bung ya, beberapa studi kasus yang memperlihatkan bagaimana pengusaha mikro ya, pengusaha yang tadinya itu kerja dengan keluarga sendiri, kemudian mempekerjakan beberapa orang, mulai meningkat mempekerjakan 20 orang, menjadi pengusaha kecil, bahkan nanti berhasil bertransformasi menjadi sebuah korporasi gitu, mempekerjakan ratusan atau bahkan ribuan orang. Nah itu kasus-kasus kecil-kecil kayak gitu yang kemudian dijadikan Bank Dunia sebagai argumen ya bahwa pelaku ekonomi informal nggak rentan tuh kayak ILO, banyak yang akhirnya jadi pengusaha, bahkan pengusaha besar gitu ya, sehingga ekonomi informal ya sebagai sebuah sektor ekonomi ya itu sesuatu yang baik-baik saja, patut untuk dilanjutkan gitu, karena ternyata bisa membuat banyak orang keluar dari kemiskinannya. Ini klaimnya Bank Dunia seperti itu kira-kira, yang optimis tadi. Makanya disebut pihak yang optimis terhadap ekonomi informal ini. Baik Bung, berarti Bank Dunia melihat semua ekonomi informal ini sebagai seorang pengusaha dalam tanda kutip ya Bung. Karena mereka merasa ya nanti mereka dari usaha yang kecil, mikro itu kemudian bisa berkembang jadi yang besar dan masuk jadi ekonomi formal. Nah, tapi ini kan
sulit ya kalau bisa membayangkan. Kemudian misalnya penjual cilok yang disebut sebagai pengusaha juga, kemudian bisa masuk ke ekonomi formal itu kan sulit. Nah, gimana Bung? Ada nggak pandangan lain atau perspektif lain selain pandangan pesimis yang disampaikan oleh ILO dan pandangan optimis yang disampaikan oleh World Bank? Ada nggak pandangan lain? Ya, sebelum ke situ saya ingin ini nanggepin dulu tadi ya soal Bank Dunia yang menganggap semua pelaku ekonomi informal itu sebagai pengusaha. Jadi kita perlu tengok dulu kenapa mereka menganggap sebagai pengusaha, karena memang definisinya Bank Dunia ini agak beda ya. Kalau Bank Dunia kan memang mendefinisikan pengusaha atau entrepreneur itu adalah orang-orang yang mengambil resiko untuk berbisnis gitu. Jadi yang dilihat ini dari perspektif, dari sudut pandang perilakunya. Jadi makanya dari perspektif itu penjual cilok itu dianggap sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur karena berani ngambil resiko. Kan dagang cilok nggak pasti untung kan. Nah dari situ kan orang udah ngambil resiko. Kalau orang cuma jadi buruh, nggak mau jualan, nggak mau jual sesuatu, nah itu berarti nggak ngambil resiko. Nah makanya dari perspektif Bank Dunia yang mendefinisikan entrepreneur dari perilakunya itu atau behaviornya itu, di mana dia berani mengambil resiko atau risk taker gitu ya. Nah maka orang-orang itu pantas dilabelin pengusaha. Nah nanti tinggal diberi keterangan aja Bung, misalnya kalau kamu masih usaha sendiri, oh nanti disebut pengusaha mikro. Kalau mulai mempekerjakan orang, oh mulai jadi pengusaha kecil. Kalau makin banyak yang dipekerjakan, oh nanti diberi label pengusaha menengah. Nah, kalau udah ribuan orang nanti diberi label pengusaha besar dan seterusnya. Jadi ini masih konsisten dengan pandangannya yang optimis tadi ya, karena memang cara mendefinisikan pengusahanya adalah dari segi behavior atau perilakunya tadi, mengambil resiko. Nah itu nanti terus saja berbeda dengan perspektif lain dalam mendefinisikan pengusaha gitu. Baik, ya karena lagi-lagi World Bank merasa optimis semua orang punya kesempatan untuk menjadi pengusaha besar gitu kan. Padahal kita sama-sama tahu itu hanya anomali, hanya sedikit dari jutaan pengusaha mikro kayak gitu. Baik Bung, kita lanjut. Ada nggak Bung pandangan lain selain yang disampaikan World Bank dan ILO? Ya, jadi di luar pandangan optimis dan pesimis tadi ya. Nah, ada pandangan strukturalis ya yang kira-kira berada di tengah-tengahnya. Jadi pandangan ini kira-kira berargumen ekonomi informal ini tidak semua pelakunya itu pekerja rentan sebagaimana yang diklaim ILO, tapi juga ekonomi informal ini tidak semuanya adalah pengusaha yang kesannya itu semuanya makmur gitu, sebagaimana yang sering digambarkan oleh Bank Dunia. Nah, bagi perspektif Marxis ini, pelaku ekonomi informal itu terdiferensiasi dalam kelas-kelas sosial yang berbeda. Contoh paling gampang ya, Bung Hafal, misalnya jualan mie ayam nih. Jualan mie ayam kan ada orang yang mengandalkan tenaga keluarganya sendiri, tidak mempekerjakan orang lain misalnya. Nah ini kan nanti akan berbeda nih. Ini kita sebut aja misalnya pekerja mie ayam yang atau usaha mie ayam yang karakternya adalah kelas PCP gitu ya, Petty Commodity Producer, atau istilah Indonesianya kaum marhen gitu, nggak mempekerjakan orang, dia juga tidak dipekerjakan orang lain, jualan dengan tenaga keluarganya sendiri. Nah ada yang tukang mie ayam seperti itu kan. Nah tapi dalam ekonomi informal mie ayam juga ada orang jualan mie ayam tapi mempekerjakan buruh gitu. Mungkin kurang dari 5 orang, tapi ada juga juragan mie ayam yang mie ayam terkenal bisa mempekerjakan puluhan orang gitu. Nah ini kan berarti ada kelas yang lain nih. Ada kelas majikan informal yang mempekerjakan buruh-buruh untuk jualan mie ayam. Ada kelas PCP yang mengandalkan tenaga keluarganya sendiri untuk jualan mie ayam. Nah ada lagi satu kelas yaitu para buruh-buruh tadi yang bekerja untuk si majikan mie ayam tadi. Nah ini dari perspektif Marxis, makanya pelaku ekonomi informal itu tidak bisa dianggap sebagai rentan semua kayak ILO atau makmur semua kayak Bank Dunia gitu. Ada kelas yang diuntungkan, yaitu para kelas majikan itu, sementara yang paling dirugikan ya para pekerja informal itu kira-kira. Baik Bung. Baik, jadi ada kelas-kelas sosialnya masing-masing, dari majikan, terus ada PCP, terus kemudian ada buruhnya. Berarti yang jelas paling diuntungkan majikan ya Bung, karena sebagai pemilik modal, punya alat produksinya dan sebagainya. Tapi bagaimana Bung yang PCP ini? Bisa diceritakan lebih lanjut nggak Bung? Oh iya,
Oke, sebelum ke PCP kita mungkin korek dikit soal itu ya, keuntungannya sebagai majikan tapi yang informal. Gitu. Oke. Nah, kalau majikan informal kan pertama untungnya adalah dia nggak perlu bayar buruhnya sesuai aturan ketenagakerjaan gitu. Karena buruhnya nggak punya kontrak kerja. Otomatis negara nggak ngawasin hubungan antara majikan mie ayam dengan buruh informalnya itu. Artinya upah ya sesuka hatinya si majikan mie ayam itu, dan kalau bisa ya di bawah UMK gitu. Jaminan sosial ya negara nggak ada, ya majikan mie ayam bisa aja nggak perlu bayar BPJS kesehatan atau BPJS ketenagakerjaannya si buruh informalnya itu. Otomatis memangkas ongkos biaya produksinya majikan tadi, dan otomatis juga kalau biaya produksinya minimal kan labanya bisa maksimal gitu ya. Ya ini yang memberi keuntungan besar bagi si majikan. Dan sebaliknya bagi si buruh informalnya dirugikan berlipat-lipat gitu. Karena pertama tadi upahnya bisa jadi atau kemungkinan besar di bawah UMK karena negara tidak hadir untuk ngawasin itu. Kedua, nggak dapat jaminan sosial. Nah yang ketiga, karena dia informal, nggak diatur undang-undang, susah juga berserikat gitu. Karena berserikat hari ini masih mengandalkan atau masih memerlukan pengakuan dari negara ya, dalam hal ini misalnya Dinas Tenaga Kerja gitu. Yang mana pekerja informal belum diatur dalam aturan negara bahwa mereka bisa berserikat. Nah ini yang menjadi semacam buntungnya bagi si pekerja informal, dan sebaliknya tadi keuntungan bagi si majikan informal tadi. Baik, Bung. Soal PCP itu, Bung, bagaimana? PCP ini kan berada di tengah ya. Situasinya dia tidak mempekerjakan dan di sisi lain juga tidak mempekerjakan dan tidak dipekerjakan. Nah, PCP ini di satu sisi, Bung, dia ini kan kalau Anda nggak punya majikan kan berarti tidak diperintah-perintah. Jadi PCP ini punya otonomi yang besar, punya independensi gitu. Dia nggak diatur-atur, ya kamu harus bangun jam segini, kamu harus mengerjakan ABC. Dia punya otonomi dalam menjalankan usahanya itu, karena itu usaha sendiri ya, usaha keluarganya sendiri gitu. Nah itu yang kemudian membuat semacam glorifikasi gitu ya, atau kayak membuat gambaran yang, kalau PCP kayak gitu atau marhen itu kayak gitu, berarti ini kondisi yang ideal dong. Tidak ada eksploitasi antara manusia satu terhadap manusia yang lain. Dia tidak mempekerjakan orang, tidak juga dipekerjakan orang lain. Berarti indah gitu ya. Kelompok ini adalah kelompok yang ideal. Nah ini bayangannya kaum populis ini yang sering mengglorifikasi bahwa seolah-olah ya PCP ini berarti atau kaum marhen ini yang paling oke nih. Itu yang harus kita besarkan gitu ya. Nah itu kira-kira pandangannya kayak gitu. Tetapi dalam kapitalisme kita harus melihat gitu ya, apa sih keterbatasan dari pandangan seperti ini. Keterbatasan paling gampang ya pertama, PCP ini mengalami kerentanan terkait dengan fluktuasi pendapatan. Misalnya Bung Afal jualan cilok, apakah akan laku terus gitu ya jualan cilok? Atau jualan mie ayamnya akan laku terus? Ya, kalau tiba-tiba COVID kayak gimana? Ya, atau jangan-jangan misalkan kalaupun nggak COVID, bisa jadi Anda sakit sehingga nggak bisa jualan. Oh iya, sederhana itu kan langsung nggak ada pendapatan. Langsung nggak ada pendapatan gitu ya. Dan kalau nggak ada jam sos sama sekali, jaminan sosial, ya Anda hidupnya makin susah gitu. Nah, yang lebih parah lagi, ketika fluktuasi pendapatan itu, para PCP mie ayam misalnya ya, itu mereka bisa mengalami apa yang disebut sebagai proletarisasi. Misalnya mie ayam Bung Afal nggak laku, sebulan ditahan-tahan nggak laku, Anda masih pakai tabungan untuk memastikan usahanya dilanjutkan gitu. Berbulan-bulan akhirnya nggak laku terus, nggak ada pendapatan atau lakunya sedikit lah ya. Bung Afal padahal tetap butuh memenuhi kebutuhan hidup kan, misalnya Bung Afal dan keluarganya. Betul. Yang terjadi kemudian bangkrut, meninggalkan usaha mie ayamnya, akhirnya jual tenaganya ke orang lain ya. Bisa jadi buruh serabutan, jadi buruh bangunan, atau buruh-buruh yang lain. Ya ini artinya sudah terjadi proletarisasi yang tadinya jualan sendiri, ya independen, mandiri, nggak diganggu, nggak diperintah-perintah orang. Tapi ketika dia nggak laku, bisa mengalami diferensiasi kelas, ya berubah kelasnya dari PCP menjadi
proletariat jadi buruh gitu, karena nggak laku gitu. Nah ini satu sisinya ya Bung ya, satu sisi bagaimana PCP yang digambarkan sebagai yang ideal itu sangat rentan mengalami diferensiasi kelas. Di satu sisi bisa mengalami proletarisasi karena nggak laku misalnya tadi ya, dia bisa dari PCP menjadi buruh. Tapi di sisi lain PCP ini juga bisa loh menjadi kelas majikan atau kapitalis gitu. Contohnya kalau Bung Afal mie ayamnya enak kan orang banyak yang datang ya. Tadinya Bung Afal bisa mengandalkan tenaga keluarga sendiri, dibantu istri misalnya, atau anak 1 atau 2. Tapi kalau customer Anda banyak, rame, kan nggak mungkin di-handle sendiri. Akhirnya mulai mempekerjakan buruh, mempekerjakan orang. Dan tidak cukup sampai di situ, ketika bisnisnya makin gede, nggak cukup hanya buka 1 cabang. Mulai buka cabang mie ayam di tempat lain. Nah, ini berarti sudah mengalami transformasi dari PCP menjadi kapitalis. Yang ini adalah kapitalis, tipenya kapitalis perorangan. Kalau dia belum berbentuk badan hukum gitu ya. Yang ini yang pernah kita bahas di episode sebelumnya tentang perbedaan antara kapitalis perorangan dan kapitalis korporasi gitu. Nah, ada sebagian ya memang nanti kapitalis perorangan ini bisa aja bertransformasi menjadi kapitalis korporasi ketika misalnya mie ayamnya dibentuk dalam bentuk badan hukum CV misalnya ya, atau PT, kemudian dijual franchise-nya, itu bisa aja dari yang tadinya kapitalis perorangan bertransformasi lagi menjadi kapitalis korporasi. Tapi yang poin yang ingin di-highlight di sini adalah pandangan tentang PCP yang dianggap ideal itu dalam kapitalisme itu agak meragukan karena sangat rentan mengalami proletarisasi ke bawah ya, menjadi buruh, atau bisa aja dia bertransformasi menjadi kelas kapitalis yang justru ikut mengeksploitasi buruh-buruh informal. Baik, Bung. Artinya kan ini menjelaskan bahwasannya PCP itu tidak dalam ruang yang hampa. Ternyata PCP itu bisa jadi bertransformasi jadi buruh dan kemudian ataupun sebaliknya transformasi jadi kapitalis. Nah, kalau di Indonesia, Bung, kira-kira lebih sering terjadi mana kasusnya nih? Ya, di Indonesia ini saya sudah mencoba melihat datanya ya, dan ada kecenderungan jumlah PCP itu dalam hampir 40 tahun terakhir ya. Saya melihat datanya di tahun 86 sampai 2023 atau 2022. Itu di tahun 86 itu jumlah PCP itu sekitar 45%. Kemudian di tahun 2022 atau 2023 itu jumlahnya tinggal 37%. Jadi ada penurunan. Ini data saya ambil dari BPS ya. Tentu saja BPS tidak menggunakan istilah PCP atau Petty Commodity Producer, tapi BPS menggunakan istilah self-employment gitu ya. Jadi usaha sendiri atau usaha keluarga, dan dikombinasikan dengan usaha sendiri yang dibantu oleh anggota keluarga yang tidak dibayar. Jadi self-employment assisted by unpaid family labor gitu. Nah itu kalau kita hitung dari dua kategori itu nanti tadi ketemu angka 45% di tahun 86 menjadi sekitar 37% di tahun 2002 gitu. Nah ini menunjukkan apa, Bung? Artinya kan jumlah PCP berkurang loh. Nah pertanyaannya, mereka ini ketika berkurang ya mereka pindah ke kelas mana gitu ya. Dan di masa yang bersamaan saya melihat adanya penambahan jumlah kapitalis gitu. Nah lagi-lagi BPS tentu saja nggak pakai istilah kapitalis ya, tapi mereka pakai istilah usaha yang dibantu oleh buruh upahan. Nah itu yang kemudian saya sebut sebagai kapitalis. Nah itu jumlahnya meningkat dari sekitar tidak sampai 2% menjadi sekarang sekitar 3,5 atau 4%. Artinya dugaan saya yang tadinya PCP itu sebagian bisa menjadi kapitalis. Dan sebagian yang lain memang buruhnya juga naik tuh jumlahnya. Nah sebagian yang lain PCP jadi buruh. Nah artinya ini nampaknya mengkonfirmasi tesis tadi ya, diferensiasi kelas tadi. Secara jangka panjang hampir 40 tahun ternyata di Indonesia itu jumlah PCP-nya berkurang ya, sekitar berapa persen tadi? Sekitar 8%, dari 45 menjadi 37. Sebagian bertransformasi jadi kapitalis, sebagian yang lain bertransformasi jadi buruh gitu. Nah ini menurut saya yang juga menentang tadi ya, gagasan populisme yang menganggap bahwa PCP atau kaum marhen itu dianggap sebagai kaum yang ideal karena dia kecenderungannya akan mengalami diferensiasi kelas tadi. Jadi Bung,
kalau dari penjelasan Bung, itu ternyata ekonomi informal itu tidak sesederhana itu ya. Ada beberapa kelas sosial yang terbagi. Dan kemudian bagaimana Bu peran negara melihat situasi ini? Intervensi apa yang sudah dilakukan oleh negara? Ya, intervensi negara itu biasanya mencerminkan dua kutub ekstrim ya, Bung Novel ya. Jadi antara satu sisi itu biasanya membantu para pelaku ekonomi informal. Jadi ini intervensinya itu sifatnya masih one fit for all gitu. Jadi masih menganggap pelaku ekonomi informal itu sebagai satu kesatuan yang homogen gitu ya. Sehingga makanya intervensinya ya satu kebijakan aja. Nah, kebijakannya itu cuma dua opsinya, antara di satu sisi mereka mendukung semua pelaku ekonomi informal ya dengan cara misalnya ngasih kredit, bantuan kredit usaha rakyat atau kredit murah yang lain ya, ada pelaku ekonomi informal tadi ya. Semua pelaku dikasih bantuan gitu kira-kira. Atau di sisi lain yang ekstrim yang keduanya adalah bukannya hanya tidak membantu tapi bahkan bisa menggusur gitu. Makanya ada penggusuran terhadap PKL atau membiarkan toko modern masuk di sebuah tempat yang bisa mematikan warung-warung kecil, itu kan bagian juga dari bisa membunuh PCP gitu ya. Nah, dari intervensi semacam ini yang one fit for all ini yang cenderung pokoknya antara mendukung atau mematikan, itu sebenarnya sangat bias pada pelaku informal yang PCP maupun yang majikan itu, yang kapitalis itu. Yang tidak mendapat perhatian dari negara sampai hari ini adalah para pekerjanya, pekerja informalnya. Jadi kalau yang dapat bantuan kredit misalnya ya, pemerintah ngasih bantuan kredit ke pelaku UMKM nih, yang dapat kan pasti antara PCP atau majikan kapitalis informal tadi kan. Buruh-buruhnya kan nggak dapat apa-apa. Nah, padahal buruh dalam ekonomi informal itu banyak sekali, bahkan hampir ya lebih besar buruh informal daripada buruh formal gitu. Nah, tapi sejauh ini negara bahkan nggak memberi perhatian pada para pekerja informal ini. Sehingga kalau bantuannya sampai hari ini tuh kayak gini terus, cuma bantuan kredit misalnya atau bantuan akses pasar, ya yang mendapat manfaat cuma kalau nggak PCP, ya kapitalis informal tadi. Sementara pekerja informalnya tetap dibiarkan dalam kondisi yang dieksploitasi, penuh kerentanan karena upahnya di bawah UMK, tidak ada jaminan sosial, tidak ada hak untuk berserikat dan lain sebagainya. Baik, Bu. Jadi sebagai pihak yang paling rentan, sebenarnya apa sih, Bung, yang bisa dilakukan agar bisa memperbaiki nasib-nasibnya? Ya, yang pertama saya kira kita perlu melawan dulu ya mitos bahwa seolah-olah pelaku ekonomi informal itu semuanya sama gitu, nasibnya. Kan akhir-akhir ini selalu banyak kampanye tentang UMKM gitu ya. UMKM, PKL, pokoknya semuanya itu dianggap nasibnya sama semua. Padahal tadi kita udah jelaskan ya bahwa ada diferensiasi kelas di antara para pelaku ekonomi informal ini. Ada majikan informal yang menikmati keuntungan luar biasa. Dan ada juga loh Bung ya, majikan informal yang sengaja untuk tidak mengubah usahanya menjadi usaha formal. Jadi dia pengen tetap di ekonomi informal. Kenapa kira-kira Bung Afal? Karena untungnya lebih banyak. Karena kalau sampai dia mendaftarkan dirinya sebagai CV atau PT bahkan ya otomatis negara akan hadir dalam usaha dia itu, mengawasi usaha dia. Dalam hal ketenaga kerjaannya misalnya dia harus bayar upah sesuai UMK, harus bayar BPJS-nya buruhnya, harus bayar macam-macamnya yang lain itu, termasuk bayar pajak gitu kan. Nah, jadi ini keuntungannya luar biasa bagi si majikan informal. Nah, tapi bagi pekerja informalnya, nah ini yang tidak mendapat perhatian nih. Pekerja-pekerja informal di burjo, di warung Padang, di restoran yang informal ya, atau di juragan mie ayam dan lain-lain itu tidak mendapat perhatian yang memadai. Termasuk ada PCP tadi ya, jadi diferensiasi kelas semacam ini menurut saya memaksa kita kalau memang punya simpati terhadap keadilan atau pembebasan bagi orang-orang yang paling lemah ya mestinya harus startnya berawal dari analisis bahwa ekonomi informal itu bukan ekonomi yang homogen. Ada kelas-kelas yang berbeda sehingga intervensi kebijakannya mestinya juga berbeda, nggak bisa one fit for all untuk semua kelas ini karena mata kelas-kelasnya berbeda termasuk kepentingan ya tentu saja gitu. Nah itu yang pertama ya, melawan mitos bahwa
pelaku ekonomi informal itu homogen. Karena yang paling lemah adalah para pekerja informal. Yang kedua, saya kira kita juga perlu melawan mitos bahwa seolah-olah majikan atau kapitalis itu hanya mereka yang sudah berbadan hukum, yang formal gitu. Dari cerita kita tadi kan jelas ya, banyak majikan atau kapitalis itu yang informal, yang tidak berbadan hukum, yang tidak diatur negara, yang itu jumlahnya sangat luar biasa besar sekali. Lebih dari 90% yang disebut sebagai pengusaha, yang dibantu oleh pekerja upahan tadi itu ya, kalau definisinya BPS atau kita sebut kapitalis itu, lebih dari 90%-nya adalah kapitalis perorangan, kapitalis kecil yang buruhnya di bawah 20 orang. Yang kebanyakan hampir semuanya pasti informal gitu. Nah, mereka ini yang mestinya perlu mendapatkan perhatian dari aktivis atau dari mereka yang peduli pada nasib buruh-buruh informal ini. Karena musuh para pekerja itu bukan hanya korporasi atau perusahaan yang sudah berbadan hukum ya, tapi para kapitalis perorangan juga mestinya jadi perhatian bagi mereka yang memang punya simpati terhadap nasib pekerja. Nah, itu yang kedua ya, melawan mitos itu, yang itu perlu perjuangan yang panjang saya kira. Karena banyak orang masih percaya bahwa kapitalis itu ya hanya yang korporasi gitu ya, seolah-olah yang di sekitar kita itu para juragan mie ayam atau juragan nasi padang itu bukan kapitalis gitu. Nah, yang ketiga ini ya Bung Afal ya, ke pekerja informalnya sendiri ya. Kan kita tadi tahu bahwa nasib mereka sangat rentan gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan? Saya kira yang bisa dilakukan dari kita ya bersolidaritas kepada para pekerja informal ini ya. Misalnya dengan mendorong agar mereka itu diformalisasi ya, artinya mereka diberikan hak-hak sebagai pekerja sebagaimana hak-hak dari pekerja yang formal yang punya kontrak kerja gitu. Nah, tapi memang ada hambatan ya, biasanya ada hambatan dari kalangan pemerintah maupun kalangan bisnis yang selalu menganggap, wah nanti kalau usaha informal ini diformalkan, buruhnya punya kontrak kerja menjadi buruh formal, nanti bisnis kami gimana? Bisnis kami akan bangkrut loh, nggak mampu bayar konsekuensi dari menjadi buruh formal kan. Kalau menjadi buruh formal kan harus bayar sesuai UMK, harus bayarin BPJS-nya dan macam-macam itu. Nah, apakah benar klaim bahwa ketika buruh itu diformalisasi, diupah dengan layak itu otomatis akan membuat bisnis bangkrut? Nah, itu mungkin kita bisa diskusikan di kesempatan yang lain. Baik, mungkin gitu ya teman-teman. Untuk secara komprehensif kita membahas kelas-kelas sosial yang berbeda di ekonomi informal dan para kapitalis ekonomi informal. Kita akan menjelaskan episode selanjutnya apakah benar kalau kalian mengupgrade menjadi masuk ke ekonomi formal, apakah bangkrut atau enggak. Kita akan bahas di episode selanjutnya. Terima kasih.